Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Shadaqallahul adzim. Anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu, baca istighfar, membaca doa thalabul ilmi, mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bentar, mau ngaji tawasul dulu. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, susanaba na umatina wa jaddatina wa ustadina masyikhina. Wabil khusus mu'alif adal kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wal walidayya amin. Untuk pendiri Apalis dan juga yang telah mewakafkan tanahnya, hartanya untuk kemakmuran Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Iman Naimawardi ini, mereka yang telah meninggal, mudah-mudahan dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan Allah di taman-taman surganya. Amin. Allahumma amin. Dan yang masih hidup, yai dan juga para asatid, mudah-mudahan tetap diberikan Allah barokah umur, barokah sehat, semuanya tetap diberikan perlindungan oleh Allah, keselamatan dunia akhirat, dan santri-santrinya juga tetap panjang umur, sehat walafiat, nanti diberikan Allah nasib yang baik, lulus dari pondok, diberikan nasib yang baik, keterima di PTN, jadi anak yang solehah, soleh-soleha. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Pas donga iku donga yang barokahnya di doa itu. Ya, bocil-bocil. Halo. Loh, oke. Kita lanjutkan sekarang halaman 116. Oke. Hadis yang 230. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab. Anna Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'ati mawatin. Jadi Kanjeng Nabi melarang seseorang sholat itu di 7 tempat ini. Kan juilal al-ardi masjidan. Kalau dalam hadis itu al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya masjid illa. Nah ini nanti.
Kalau dari hadis yang sebelumnya, illal makbaro wal hammam, kecuali kuburan dan juga apa? Kamar mandi. Dan kita dijelaskan lagi di sini 7 tempat yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. 7 tempat ini nggak boleh dijadikan tempat sholat. Yang pertama, al-mazbala, tempat sampah. Tempat pembuangan. TPS, tempat pembuangan sampah. Alasannya apa? Kotor jelas, bau. Dalam? Iya, ya najis jelas, kotor banyak. Bahkan banyak yang mohon maaf buang pampers di wadah kresek dibuang, kan gitu kan ya? Ya, itu. Makanya tempat sampah tidak boleh jadikan tempat sholat. Kecuali tempat itu dibersihkan sampahnya, oke, bersihkan sampai bersih, kemudian di situ didirikan bangunan. Berarti sholatnya bukan di tempat sampah lagi, sholatnya di tempat yang bersih, bangunannya itu. Oke, paham ya? Terus yang kedua, ini musjaroh. Masjaroh apa? Tempat penyembelihan. Kalau di sini itu rumah potong RPH. Tapi di sana ada musolanya. Yang maksudnya tempat penyembelihan itu ya tempatnya itu yang pakai sembelihan itu. Oke ya, itu nggak boleh. Tapi kalau di sampingnya didirikan musola itu berarti kita sholat di musola, bukan di tempat penyembelihan. Bisa dipahami nggak? Yang nggak boleh itu ya tempat penyembelihan misalnya di sini ya, di latar ini tempat sembelihan, kemudian pakai itu tempat dipakai untuk sholat, nggak boleh. Jadi tempat penyembelihan hewan. Kalau di sini artinya apa? Penjagalan, tempat jagal hewan. Oke, yang kedua. Yang ketiga apa? Wal makbaro. Kuburan. Maksudnya kuburan jadikan tempat sholat misalnya. Ini kuburan. Kemudian sampingnya dipakai sholat. Nggak boleh. Jadi kuburan itu sholat di atas kuburan. Ya nggak boleh juga. Gimana? Ya. Jadi sholat yang tempatnya tidak boleh. Itu. Di antaranya adalah kuburan. Misalnya kuburan itu ditaruh di rumah. Ya apa? Ya nggak boleh juga. Ada yang bertanya, makamnya Kanjeng Nabi kan di masjid itu, iya kan? Di situ ada 3 makam, makamnya Kanjeng Nabi, makamnya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar. Mudah-mudahan santri saya yang saya ajar bisa diberikan kesempatan oleh Allah ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi, amin. Amin ini gak serius awakmu itu. Amin gitu. Bisa ke sana dengan suaminya tercinta. Amin. Bulan madu. Amin. Yo. Yang punya mama sama mamanya dulu lah. Kalau sama suami nanti aja. Oke? Halo. Yang pertama tadi siapa? Loh. Yang pertama apa? Yang tidak boleh jadikan tempat sholat apa? Apa tadi? Tempat TPS, tempat pembuangan sampah. 2. Tempat penyembelihan hewan. Alasannya apa? Kotor, najis, ya kan? 3. Kuburan. Di Mesir itu kuburan di situ. Kuburan itu kan bawah tanah kan ya? Itu dibangun rumah. Di sini ada rumah. Misalnya nih ya. Yen ngono, iki tak critani muga-muga iso nang Mesir rek. Iku lapo iku? Sin. Deket sini, aku pengen lihat. Cinta kecil junior.
Junior, kudu ngetok. Kudu ngetok. Sebelah sana, pinggir itu, Almira. Nah, gitu. Tak cerita nih, nek Mesir itu, makam kan permanen kan. Jadi istilahnya gini ya, ini bangunan, ini makam keluarga. Jadi dalamnya itu ada lubang, bawah tanah. Jadi di sana itu makam ditaruh di bawah, ditutup. Oke, kayak gitu. Jadi nanti ada yang meninggal lagi, taruh di sampingnya, tutup. Tapi biasanya kalau orang yang umum, yes, kayak kita, kayak Dusoni, yo habis sudah. Kenapa? Kalau sampean belajar biologi atau apa ya, di dalam tubuh kita ini kan banyak mikroba, banyak bakteri kan ini, ya kan? Kan nih, kita manusia kan gembol kotoran kan? Yang kamu keluarkan kan di sini semuanya, ya kan? Apa namanya itu? Bakteri ya itu. Nah, orang yang meninggal jantungnya nggak bekerja, darahnya nggak mengalir. Kalau sampean lihat tikus, ketika meninggal 1 hari bau nggak? Belum. 2 hari sudah bau? Belum. 3 hari mulai nyelengat. 4 hari, 5 hari brodol, mengurai. Seminggu, 1 bulan udah di tanah wisan. Manusia, Rongono, kalau masih hidup kelihatan cantik, ganteng. Kalau sudah tidak ada nyawanya, melentung, bengkak, keluar darah. Makanya mayit itu di sini dikasih, nanti ada praktek pemandian jenazah loh. Siapa jenazahnya? Ya sukarelawan. Jadi lubang-lubang yang ada di manusia itu, hidung, telinga, mulut, semuanya ditutup. Kemaluan juga ditutup. Karena dari situ, itu akan keluar darah. Kalau sudah dimakamkan, ini mulai bengkak, darahnya keluar. Terus, mulai bengkak, perut, bledos. Jadi semua yang ada di dalam perut keluar. Baunya gimana? Busuk. Nah, itu manusia. Tubuh kita ini sekarang nggak masalah karena kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, semuanya serba hilang kabeh. Maksudnya nyawanya udah nggak ada, pergerakan jantung sudah nggak bergerak, darah sudah nggak mengalir, busuk. Oke, terus meripat cumplung. Dari sini semuanya keluar apa? Selain darah apa? Set. Itu cantik nggak kayak gitu? Nggak cantik lagi sudah. Nggak ada. Makanya kita, mohon maaf iki, sing urip iki lho. Awakmu nek gak pernah mikir sapa iki? Nis. Kalau nggak pernah kalau seumuran kamu itu pernah mikir mati nggak? Pernah. Kalau kamu mikir mati, kira-kira efeknya apa? Ketemu pocong ngono. Yunda, efeknya kalau kami ingat mati, pasti sholat. Atau kamu ingat orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti awamu pasti dungak nih. Bayang nih, sekarang orang tua saya sedang diapain ya? Betul nggak? Karisa. Oke? Pernah ingat orang tua? Pernah langsung nangis berdoakan? Ya. Pernah bayangin saya ini lagi ngapain gitu? Ya. Nah itu berdoa, makanya Karisa jangan sampai nggak sholat. Oke? Apa aku ngene iki ditungoni? Ndak ini sama saya ini. Mohon maaf ini. Ini sing nonton 100 lebih lagi. Banyak TikTok yang lihat itu. Ya. Daya jadi manusia itu kita kalau tidak dijaga oleh Allah, Rono,
Bagaimana bisa tubuhnya bisa utuh? Orang yang menghafal Quran itu dijaga. Orang yang menghafal Quran. Makanya kamu liburan ini, sing kelas tahfidz yo, tambah ono apalanmu. Ojo liburan apalane melok-melok libur, jangan hilang. Oke ya. Makanya kok pondok iki pokokan murojaah ngono lho. Oke? Heeh. Iki Saskia ning di Saskia. Bobok iki mang. Ratema lapor Ratema kok mulai. Ya adiknya diajak sini loh. Besok ngaji lo yo, habis isak lo yo. Loh kan saya nebus Jumat depan kan nggak bisa ngaji. Ini kan nebus Jumat yang lalu. Gitu loh ceritanya. Oke? Atau gini, besok ngaji pagi jam 6. Jam 6 sampai jam 7. Setoran jam berapa? Ke siapa? Sama Ustazah. Lah iya, ngaji dulu habis itu setoran. Gak bisa. Karena besok saya ke sekolah. Ngapain? Wawancara dengan Mr. John. Wawancara dengan guru guru Amerika. Oke, guru-guru juga wawancara loh bahasa Inggris. Iya. Luffy pernah lihat Mr. John? Loh, balik sekolah kok Mr. John. Enggak. Wes, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Selamat kabeh, amin. Allahumma amin. Seseorang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Ngono, ya, cepetan. Balik. Oke, lanjut. Yang pertama tadi apa? Tempat sampah. Nggih, niki di Yayasan Yapalis, niki di pondoknya ini sama santri-santri. Sampai jam berapa nih? Jam 8-an nanti. Belum. Habis ini saya pindah lagi tempat masalahnya. Ini ngaji yang keberapa ini? Alhamdulillah. Terus, yang pertama tadi apa? Tempat pembuangan sampah. Yang kedua, tempat penyembelihan ya hewan. Yang ketiga, kuburan. Yang keempat, apa? Wa qari'atit thariq. Apa itu? Ya, tengah jalan. Ya iki ya bunuh diri ya. Salat kok tengah jalan. Seandainya seperti hari raya, ayo coba. Seandainya hari raya itu kan tutup jalan kan? Boleh nggak? Ya boleh. Ini alasannya kalau yang tadi yang lainnya itu yang lainnya itu nggak terjaga kesuciannya. Kalau yang ini keamanan, keselamatan. Kalau ketika hari raya kan ditutup total, makanya jalannya berubah menjadi tempat sholat. Boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau lalu lalang itu, ya. Masih aktif jalan raya dipakai tempat sholat, sido diwamu wong akeh. Terus berikutnya, yang ke berapa? Kelima, hammam. Apa artinya hammam? Ya, kamar mandi. Sampai sholat jerone jeding. Dalam Almira ngantuk ke jeding. Gak balik. Kalau di pondok, ya saya dulu, itu antri ku iso ngantuk itu. Bangun subuh, itu kan dibangunin kan ya. Jadi melakukan jeding ini merem. Nah, ketika lihat jedingnya penuh, dia langsung duduk kok pager gini. Ya turu niku. Itu pengalaman kalau di pondok. Kalau saya anti lah. Kalau saya pagi nggak pernah mandi. Lah kan antri kan? Mandinya kapan? Kalau saya itu mandi pas istirahat. Oh, mau kicau mania ini lah. Jadi istirahat itu saya langsung balik ke asrama mandi. Nggak ada. Ternyata
Yang seperti saya juga banyak ternyata. Karena kalau pagi antri. Dibuat apa kalau pagi? Pagi itu saya pakai setelah sholat subuh, kemudian ilqaul mufrodat, ngapalin kosakata, kemudian ngaji-ngaji ngapalin kosakata, kemudian yang nyuci-nyuci, makan. Kalau saya langsung lari ke ada satu tempat kelas-kelas yang sepi untuk apa? Ikut memperlancar bahasa. Jadi kalau pingin bisa bahasa itu ngomong dewe, ngomong karpe dewe. Jadi ingin usbuk mandi seminggu sekali. Saya kalau di Mesir dulu mandinya nek dune Jumat tok. Kalau musim dingin, saya belum selesai. Nek musim dingin. Karena kalau mandi harus masak air. Apa kuat mandi tanpa air hangat? Aduh, gak kuat musim dingin. Musim dingin itu derajatnya berapa ya? 9 derajat. 9, 7 berapa gitu. Jadi kalau saya mandi itu pas hari Jumat, nunggu ada namanya kamar mandi umum, namanya sakhona ya. Di situ air hangat. Jadi nunggu dibuka baru mandi keramas dan seterusnya. Oke ya. Nyucinya gimana usbuk dulu ketika di pondok? Kalau di pondok saya dulu nyucinya seminggu sekali. Tapi kalau di Mesir dulu nyucinya sebulan sekali. Sebulan sekali. Biasa, arek lanang. Di sini. Kamu nyuci sendiri gak di sini? Baju-baju ini siapa yang nyuci? Laundry. Dijemur di mana? Di sini. Mohon maaf. Nek dalaman jemur mana? Oke, bagus. Ojo sampai kau jopo. Nanti takut hilang. Nek santri-santri jemur, saya kadang ya Allah, tuban iso hilang. Sopo sing jopo tuban? Tuban itu bahasa Arab, bahasa Indonesia siji. Paham? Paham nggak? SEMPAK. Paham? Ya. Sopo sideki iki? Usbuk mandi dan nyuci setahun sekali. Kak jebelasan. Sopo iki? Ayo, sopo iki? Awakmu ta? Arek lanang. Usbuk mandi di pompa bensin saja. Lah apa pompa bensin mandi itu? Jangan-jangan ini kamu sekolah masih gak mandi kayaknya. Oh arek sing SMP iki gak mandi kayaknya. Paling nek di bahasa itok marono mek raut tok. Sinta ini kayaknya gak mandi ya nek iso ya. Sopo Risa? Ya Allah. Ya memang mendukung loh, mendukung gak mandi. Satu ya, mungkin antri di pondok. Yang kedua, kelas kamu ASEAN. Jadi gak mandi itu gak ngefek. Kecuali pakai kipas angin. Nah pakai kipas angin kan kalau gak mandi kan ongkop ya. Nah kamu gak mandi pun masuk kelas itu masih nyaman. Luffy nek isok mandi gak? Allah. Mandi? Jangan-jangan arah-arah sing gak mandi. Wedok iku gak ketenger nek adus gak adus. Cuma diblek-bleki popur minyak ngono wis mari pisan. Nek lanang. Woi. Gak adus. Oh mandi di sekolah. Iya pantesan ya nek idarek lanang ambune lebus-lebus itu. Ngomong pakai bahasa Mesir, Bu. Usbuk, siapa yang ngomong bahasa Mesir? Ayo ya, lah bahasa Bi. Gak apa-apa. Malis ya Habibti, malis. Itu artinya apa? Malis, maaf. Gak usah. Saya apa kata orang Mesir itu? Pas Ustazah Fatimah kesini suruh ngomong Mesir sana. Oke, lanjut.
Setelah hammam nggak boleh ya pakai sholat. Sududu apa sududu? Sidiki siapa yang? Oke, niki ada yang dari Semambung, Driyorejo, nggih niki sama santri-santri nih. Nggih, ini yang mondok di Pondok Pesantren Nurul Iman, ya Palis. Yang anak-anak ini ada yang dari SMP, ini masih bocil-bocil ini yang SMP ini, kelas 1. Makanya ngalem-ngalem. Kadang mandi harus dimandikan. Sopo, ayo. Aduh saya angel men. Siapa? Nggih, Mbak Saskia. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Nggih niki wajib menginap semuanya Ustadz santrinya. Nggih. Kalau sudah daftar di pondok, gila wajib menginap. Jadi paginya sekolah, kemudian malamnya ngaji. Hadir dari Buduran, nggih. Siapa Buduran niki? Oh, Lisa ya. Oh, cantik ini. Nggih, salam dari mamanya Lisa. Niki putrinya lagi ngaji. Lanjut, wis, berikutnya. Wa ma'atinil ibil. Apa ma'atinil ibil itu? Tempat unta, tempat pertambatan unta. Kalau kamu umroh, amin. Tadungan umroh, amin. Nanti itu ada namanya wisata unta. Ambune ku lebus-lebus. Ngono ku yo ngideki unta. Padahal yo ambune sing ngideki ambek sing diideki yo sapa ngomong padha yo ndak lah. Untane lewebus ngene yo. Oke ya, yes. Belum, nanti tambahi. Iya, habis ini sih. Kemudian wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala. Di atas Ka'bah tidak boleh sholat di atas Ka'bah. Dukure Ka'bah nggak boleh jadikan tempat sholat. Di dalam Ka'bah boleh nggak? Di dalam Ka'bah boleh. Di dalam Ka'bah boleh. Menghadap kemana? Semuanya. Bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke barat, ke timur, karena di dalam. Kalau di luar Ka'bah, maka sholatnya menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana, Kak? Ka'bah. Makanya orang sholat di depan. Terus, kalau di Masjidil Haram, khusus. Itu imamnya nggak ada di depan. Pernah lihat? Oh iya, kamu belum ke sana ya. Tak tunggal merono, amin, amin. Imamnya justru di belakang. Enggak, imamnya di belakang. Kecuali momen tertentu itu imamnya di depan. Tapi rata-rata ada tempat khusus imam. Jadi orang tawaf sini depan kan ya, imamnya di belakang. Itu khusus di Masjidil Haram boleh. Selain Masjidil Haram tidak boleh. Imam bagaimanapun harus di depan. Bagi mereka yang makmum, sholatnya kok di depan imam, batal. Sholatnya nggak sah jamaahnya. Itu ya. Satu apa lagi? Ada 7 yang tempat dilarang. Sebutkan. 1. Tempat sampah. 2. Tempat penyembelihan hewan. 3. Kuburan. 4. Tengah jalan. 5. Kamar mandi. 6. Tempat penambatan unta. 7. Di atas Ka'bah. Oke. Segi yang terakhir. Usbuk kira-kira usbuknya apa itu? Asbunnya apa asbunnya? Siapa lagi absal lagi? Usbuk kira-kira asbun apa beneran? Maksudnya kok bagi? Gak paham. Kenapa kok begitu usbuk? Siapa Fadil? Teh kotak dingin siapa? Nadia di rumah.
Oh, anak kelas. Almarobot, saya kenal Mas Juna, Usbu. Siapa Juna? Jun. Haraya, siapa ini? Hadir dari Sedati. Oh, siapa? Almira. Almira megang kitab ngono. Masya Allah. Enggak ngono loh, gak megang HP gitu loh. Lupi. Masya Allah. TK, tapi nggak boleh omong lebus ya. Siapa itu? Jangan lupa PB ya Usbuk, gak esok masuk karena nggak cek log ini. Usbuk saya sudah tap dapat apa? So busi Absal lagi. Oh ala Abzal. Masya Allah. Nah Absal ngono ya. Regitars. Sopo Regitars? Wes satu hadis lagi. An Abi. Apa lagi? Marsadin Al-Ghanawi. Qala sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jawaban dare. Sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. La tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu alaiha. Dan jangan duduk di atasnya. Apa mana maisan, kalau dilunggui. Oke. Yang jadi masalah itu kalau di ziarah-ziarah itu. Ya kan? Tapi sekarang udah ditertibkan, enak. Jadi kita bisa membedakan ini makam, ini tidak. Gitu loh. Karena ada, walaupun apa itu batu nisannya diambil tapi dilobangin. Ini makam. Oke ya. Siapa yang pernah ziarah Kampel? Ayo ziarah yuk, nang Kampel yuk. Usbuk kenapa cuma di Masjidil Haram imamnya boleh di belakang? Ya khusus di Masjidil Haram memang. Iya. Hasan Usbuk Marcel Inter 1 alumni 24. Usbuk rekreasi Usbuk. Ya, oke. Dalam rekreasi. Guys, oke ya. Tidak boleh duduk di atas makam. Tidak boleh duduk di atas apa? Makam. Duduk di atas genteng. Di atas makam, oke? Itu, wis, mari. Saya pindah ke Ponokawan sekarang. Oke. Udah ke Ampel 6 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke Ampel 6 kali. Kalau tidur di atas makam Usbuk boleh nggak? Tidur di atas makam boleh nggak? Ah, boleh. Atau di samping makam boleh? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Miss, ayo berdoa dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna. Ayo berdoa bareng tare. Wa fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ayo bareng-bareng. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ayo berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa dzunuba asatidatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba auladina wa talamidina ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa pasangan kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa murid-murid kami ya Allah. Murid-murid kami yang seperti ini ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban syifaan min kulli da'in wa saqamin. Semua yang saya ajar murid-murid saya berilah nasib yang baik ya Allah. Kabulkan cita-citanya ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh-soleha.
Berilah kesempatan bisa ke Mekah Madinah, bisa umroh dan haji. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Anak saya di Wonoayu. Amin. Nggih. Itu gorengan tadi pungi dihabisno. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli. Ya, segera tidur. Enggak bisa masuk.